Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan sebuah podcast dengan tema Wajah Baru Rumah Sakit Hasan Sadikin, mewujudkan pelayanan unggul di era digital. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Siang juga, Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Ibu saat ini. Izin Ibu sebelum kita mulai podcast siang hari ini tentang strategi Rumah Sakit Hasan Sadikin tetap unggul di era digital saat ini, saya ingin membuka dengan pantun terlebih dahulu ya Bu. Jalan-jalan ke kota Medan, singgah sebentar beli rambutan. Podcast kita hari ini menawan, bahas rumah sakit dan pelayanan. Cakep. Baik, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Perkenalkan, nama saya Ilusi Ceria Zendrate yang bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin, tepatnya di ruangan NSCU saat ini. Sebagai salah satu dari peserta pelatihan dasar CPNS Kemenkes Angkatan 5 Gelombang 3 tahun 2025. Saya persilahkan kepada Ibu sebagai narasumber untuk memperkenalkan diri ya Bu. Selamat ya, Lucy. Baik Ibu, Dimas Aisyah, bekerja di ruang bersalin. Masa kerja Ibu 39, pendidikan terakhir Ibu Dempak. Baik, wah luar biasa sekali ya Bu, sudah 39 tahun ya kurang lebih. Tahun ya. Baik Ibu, untuk sesi podcast kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait Rumah Sakit Hasan Sadikin, bagaimana kira-kira strateginya tetap unggul di era digital saat ini ya Bu. Baik, langsung saja ya Bu. Boleh diceritakan sedikit bagaimana pengalaman Ibu selama bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bu? Tadi kan udah disampaikan Ibu, awal pendidikan zaman tahun 80-an ya. Jadi dari SPK, setelah perawat kesehatan, terus ke D1 kebidanan, kemudian ke D3, terakhir D4 ya. Nah, setelah Ibu terakhir ya di kebidanan, Ibu itu merawat pasien-pasien dengan kehamilan gitu ya, dengan persalinan, kemudian kondisi-kondisi kegawat daruratan, kehamilan ataupun persalinan gitu dia. Dan selain yang didapat dari rumah sakit itu, misalnya yang Ibu tidak mendapatkan di pendidikan misalnya gitu ya, bagaimana kita melakukan transportasi pasien dengan ada derajat 0, ada derajat 1, 2 dan 3 gitu contohnya, atau keselamatan pasien gitu ya. Jadi tidak hanya didapatkan dari kitab pendidikan gitu, tapi ada hal-hal yang lebih banyak lagi yang didapat dari rumah sakit. Itu pengalaman. Jadi lebih kompleks ya Bu kalau di rumah sakit sendiri. Ya, selain ya ke pasien misalnya tadi merawat gitu ya, juga memberikan edukasi kepada pasien ya. Yang luar biasa sekali ya Bu. Ya, itu luar biasa lebih banyak ini kasusnya ternyata. Ya. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa kekuatan utama Rumah Sakit Hasan Sadikin yang membuat masyarakat itu terus percaya baik dari dulu hingga masa sekarang, Bu? Ya, kan Hasan Sadikin itu rumah sakit PPK 3 gitu ya. Jadi pusat rujukan di Jawa Barat gitu. Terus sudah berdiri sudah lama gitu ya. Sekarang udah 101 abad lebih ya. Gitu. Hasan Sadikin itu udah terkenal gitu ya, selain memang punya Kemenkes, dia juga sebagai rumah sakit vertikal ya. Itu jadi ya untuk mempertahankannya supaya masyarakat percaya sama Rumah Sakit Hasan Sadikin ya, tenaga-tenaganya ini misalnya dokter ya, perawat, bagian radiologi, penunjang itu laboratorium ya harus kompeten gitu ya, dan
terakhir juga Ibu dapat masukan gitu ya, minimal itu sekarang masih ada D3 gitu ya. Nah, untuk kedepannya harus S1 ya gitu. Berarti dari segi SDM-nya juga harus kompeten dan tentunya gitu etika ya Bu, ramah begitu melayani pasiennya. Harus profesional gitu ya. Ya, lebih profesional. Terus kira-kira apa saja inovasi atau program unggulan yang sudah dilakukan Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk menarik dan mempertahankan pasien Ibu? Dari Ibu sejak Ibu masuk ya, terus sekarang ya lebih banyak gitu ya. Contohnya misalnya sudah ada layanan bayi tabung gitu ya. Kemudian gedung ibu dan anak udah satu gedung lah. Kalau dulu misalnya ya untuk melahirkan harus dekat OKA gitu ya. Kemudian nipasnya di bawah. Jadi jauh gitu ya. Misalnya kalau sudah melahirkan, sekarang udah satu gedung gitu ya. Kemudian ada layanan eksekutif gitu ya. Jadi membuka layanan di luar jam kerja gitu ya, yang setahu. Atau misalnya tindakan-tindakan seperti USG-nya udah 4 dimensi gitu ya. Kemudian ada stem cell ya. Kemudian tadi ISWL ya, artinya yang pemecah batu ginjal gitu ya, atau dibelas batu tapi dilakukan tidak operasi gitu ya, tapi ditembak gitu ya. Jadi cukup banyak ternyata ya Bu, selain penataan ruangan, berbagai program-program adaptif juga yang sesuai dengan kebutuhan zaman seperti bayi tabung tadi juga sudah dilengkapi di pelayanan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Menarik sekali ya Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana rumah sakit ini bisa memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga bahkan meningkat di tengah persaingan? Ya, kita harus mengikuti zaman artinya gitu ya. Sekarang kan masa digital. Jadi rumah sakit juga harus mengikuti contoh yang sudah dilaksanakan, misalnya IMR ya. Dulu Ibu bikin misalnya asuhan kebidanan dengan manual ya, tulis tangan. Sekarang kan udah electronic medical record, jadi sudah IMR. Kemudian untuk berobat ke rumah sakit, pendaftaran tidak terlalu panjang gitu kan kayak dulu gitu ya. Sekarang ada berbasis online ya Bu. Gitu kayak IMR atau reservasi online, data-data nggak harus di manual lagi. Dan apakah ada juga seperti program Bu, misalnya mendapatkan feedback dari pasien yang sudah ada, jadi kayak ada mendapatkan masukan untuk perbaikan, mungkin ada aplikasi atau ada. Bagaimana Ibu? Ada ya, jadi dan itu juga merupakan suatu penilaian buat kita ya. Jadi ada masukan ataupun kepuasan pasien, ada setiap 3 bulan kita ada melakukan gitu. Kepuasan itu tidak hanya untuk pasien, pegawai juga. Apakah pegawai merasa puas nggak bekerja di rumah sakit? Ada gitu. Ada apa ya? Ada programnya, ada ada programnya, ya, Bu. ada linknya, ada aplikasi. Jadi saling mendapatkan feedback yang baik untuk kemajuan dan perbaikan pelayanan di rumah sakit sendiri ya Bu. Iya. Nah, untuk selain daripada IMR tadi dalam memanfaatkan teknologi saat ini Bu, kira-kira apakah ada hal lain yang digunakan oleh rumah sakit dalam memanfaatkan teknologi saat ini Bu? Mungkin alat-alatnya juga bagus, seperti itu yang terbaru. Iya, kalau tadi selain alat-alat gitu ya, untuk meningkatkan rumah sakit lebih baik juga, adanya pelatihan-pelatihan buat pegawai gitu. Terus ada peningkatan pendidikan, kayak Ibu tadi, Ibu kan awal datang dari setara SMA gitu ya. Alhamdulillah Ibu bisa sampai ke setara S1, itu mempengaruhi sekali ya. Dari segi SDM-nya juga dibantu ya Bu, dikasih untuk bisa meningkatkan kompetensi. Baik Ibu, luar biasa sekali. Nah, kira-kira tantangan besar apa yang dihadapi rumah sakit Bu dalam mempertahankan posisinya saat ini? Tantangannya ya banyak ya,
karena rumah sakit itu banyak ya di sekitar rumah sakit Hasan Sadikin. Jadi kita harus SDM-nya gitu ya ditingkatkan gitu, pengetahuannya, keterampilannya, kemudian alat-alatnya yang canggih gitu kan gitu ya. Yang terbaru ya Bu ya. Yang terbaru gitu ya. Kemudian selain alat juga harus kompeten gitu. Oke, siap Ibu. Nah, apa harapan Ibu untuk Hasan Sadikin sendiri di masa mendatang Ibu? Harapan Ibu, Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanannya lebih baik lagi, masyarakat lebih percaya lagi, dan petugasnya lebih betah lagi di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Gitu. Dan bisa bersaing secara nasional dan internasional juga ya Bu ke depannya. Puas ya, puas semuanya gitu ya, pasiennya puas, petugasnya puas, terus atasan kita artinya misalnya Kementerian Kesehatan juga puas dengan layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin. Harapan Ibu, namanya baiklah gitu. Ya, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Semoga Rumah Sakit Hasan Sadikin tidak hanya di Provinsi Jawa Barat saja, tetapi secara nasional maupun bisa merancang ke secara internasional nanti ya Bu. Amin, amin, amin. Nah, sebagai penutup ya Bu, podcast kita kali ini, kira-kira dari Ibu sendiri apa yang menjadi pesan bagi rekan kerja maupun generasi penerus di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bu? Untuk teman-teman ya, untuk adik-adik generasi, Ibu sebentar lagi pensiun ya, kurang lebih setahun lebihan ya. Jadi untuk teman-teman tetap berkomitmen pada kualitas gitu dalam melayani gitu ya. Jadi jangan kuantitas, jadi diperhatikan kualitas, jaga integritas dan profesionalisme. Kemudian kita terus berinovasi gitu ya, apa yang bisa diberikan kepada tempat kita bekerja ya, Rumah Sakit Hasan Sadikin yang bisa membuat pasien puas dan tempat kita bekerja juga puas sama kita gitu ya. Kemudian menjalin kerjasama dengan pemberi asuhan yang lain seperti dokter, misalnya bagian gizi, keperawatan. Kita bekerjanya tim gitu ya, tidak sendiri. Jadi kita harus bekerja sama, kemudian kita harus berempati kepada pasien gitu. Artinya pasien kan datang ke sini untuk pengen sembuh gitu ya, pengen dilayani dengan baik. Jadi sama dengan kita, jadi kita berempati gitu, caring gitu ya. Gitu aja mungkin biar RSHS lebih maju lagi. Pesan yang luar biasa sekali, meningkatkan motivasi bagi rekan-rekan kerja yang baru untuk demi meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Baik Ibu, terima kasih atas kehadirannya di podcast kali ini. Sungguh banyak dan luar biasa yang Ibu bagikan bagaimana strategi RSHS ini tetap unggul dengan menggunakan sistem yang berbasis digital, bukan hanya kompetensi juga dari SDM-nya itu diperhatikan, dan penataan ruangan juga untuk memudahkan pelayanan, dan kolaborasi antar profesi itu juga sangat-sangat penting ya Bu. Baik Ibu, sebelum saya menutup podcast ini, izinkan saya menutup kembali dengan pantun ya Bu. Iya. Baik, menutup hari dengan senyuman. Cakep. Setelah bincang penuh makna. Semoga sehat jadi tujuan, Rumah Sakit Hasan Sadikin siap melayani dengan hati. Baik, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama.